Selamat pagi, salam sejahtera. Saya berharap Ibu Bapak Saudara semua berada dalam keadaan sehat dan selamat. Kita akan kembali mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari ini, hari Selasa tanggal 27 April 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup yang kami jalani. Ya Tuhan, kami saat ini hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman di sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu menerangi setiap jalan dan langkah kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1-8 yang mengatakan, dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua kita sering memberikan nasihat kepada kita agar ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas tanggung jawab, maka kita harus melakukan pekerjaan dan tugas tanggung jawab itu dengan sepenuh hati. Apa yang dinasihatkan, disampaikan oleh orang tua kita itu benar adanya. Segala pekerjaan, tugas dan tanggung jawab harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Ketika kita melakukan pekerjaan dan tugas tanggung jawab dengan sepenuh hati, maka akan terjadi dampak yang baik terhadap diri kita dan juga terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan mungkin hal itu akan membawa dampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan pekerjaan tidak dengan sepenuh hati, ketika kita melakukan tugas pekerjaan dan tanggung jawab dengan setengah hati, maka tentu hasil dari pekerjaan kita tidak akan maksimal. Hasil pekerjaan kita bisa jadi tidak membawa dampak baik bagi diri kita, tapi juga tidak membawa dampak baik bagi orang lain. Dan pekerjaan yang kita lakukan pastilah tidak akan menjadi pekerjaan yang berkualitas.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini diceritakan tentang Raja Yoas. Yoas adalah Raja Yehuda yang memerintah selama 40 tahun atas Yehuda. Dia telah memegang pemerintahan sebagai raja sejak umur 7 tahun. Dan yang menarik bahwa dikatakan di Alkitab, Raja Yoas ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Tidak seperti raja-raja sebelumnya yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Raja Yoas ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun sayangnya ada hal yang fatal yang dilakukan oleh Raja Yoas. Hal yang fatal itu adalah ia membiarkan umat Yehuda atau rakyat Yehuda mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Yoas membiarkan hal itu. Yoas menutup mata bahwa umat Yehuda tidak mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Dan itu merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Yoas membiarkan hal itu. Hal lain yang dilakukan Yoas adalah dia mempunyai satu rencana untuk merenovasi rumah Tuhan. Namun sayangnya renovasi rumah Tuhan itu tidak berjalan dengan baik dan lancar. Dan ia tidak melakukan pengawasan terhadap proses yang mulai dilakukan untuk renovasi dari rumah Tuhan. Dan ia pun terkesan membiarkan para imam yang ditugaskan untuk merenovasi rumah Tuhan. Yoas seakan-akan membiarkan para imam untuk melakukan renovasi atau tidak, ia seakan-akan tidak peduli. Dia terkesan menyetujui ketika para imam memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam upaya perbaikan rumah Tuhan. Padahal para imam itu ditugaskan untuk merenovasi, memperbaiki rumah Tuhan. Tapi para imam itu tidak melaksanakan tugas itu dan Yoas membiarkan. Dan ketika para imam itu memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan perbaikan rumah Tuhan, Yoas seakan-akan menyetujuinya. Di sini kita melihat bahwa Yoas melakukan tugas yang baik. Ia punya rencana-rencana yang baik, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi sayangnya dia tidak melakukan tugas pekerjaannya dengan sepenuh hati. Tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan sebagai raja tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Sehingga restorasi dari bangsa atau umat Yehuda tidak berjalan dengan semestinya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali kehidupan dan juga aktivitas kita di hari ini, kita diingatkan untuk kita boleh melakukan pekerjaan dan tugas tanggung jawab panggilan pengutusan yang dipercayakan Tuhan dengan sepenuh hati. Dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam tugas tanggung jawab sebagai apapun itu, lakukan semua pekerjaan dan tugas tanggung jawab dengan sepenuh hati, dalam takut akan Tuhan. Kita boleh dengan sepenuh hati
Laksanakan tugas peran kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai pegawai, sebagai dokter, sebagai aparat penegak hukum. Kita laksanakan tugas tanggung jawab itu dengan sepenuh hati. Dan juga para pelayan Tuhan yang melayani di gereja Tuhan, laksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sebagaimana Tuhan memperbarui dan memberkati kita dengan sepenuh hati, kita diingatkan untuk kita dengan sepenuh hati mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, seluruh langkah hidup kita untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh berfirman kepada kami. Ampuni jika kami belum melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Kami masih mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan dengan setengah-setengah. Kami mohon ampuni kami. Biarlah kiranya setiap pekerjaan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, boleh kami lakukan dengan sepenuh hati dalam takut akan Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sertai kami di sepanjang hidup kami. Tuhan jaga lindungi kami, kiranya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Kami mohon kiranya Tuhan melawat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami berbagai pergumulan tantangan Tuhan berikan kemenangan iman. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Tuhan beserta kami, Tuhan menjaga melindungi kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.